Bayangkan sebuah masa sebelum sejarah yang kita kenal, sebelum piramida Mesir berdiri, sebelum manusia menulis di batu atau tanah liat. Sebuah zaman yang tak disebut dalam buku pelajaran, tapi berbisik di antara mitos, teks kuno, dan mimpi para mistikus. Itulah Lemuria, peradaban yang dikatakan lahir sebelum Atlantis, namun lenyap tanpa meninggalkan bekas. Tidak ada reruntuhan, tidak ada catatan, hanya gema samar tentang manusia dengan kesadaran tinggi yang hidup selaras dengan alam dan langit. Namun pertanyaan besar muncul. Mengapa Lemuria hilang tanpa jejak? Apakah mereka benar-benar musnah? Ataukah mereka memilih untuk menghilang, menyingkir dari dunia fisik, membawa serta rahasia yang terlalu dalam untuk disalahgunakan manusia modern? Para peneliti spiritual dan pengembara batin percaya, Lemuria bukan sekadar benua yang tenggelam. Ia adalah sebuah kesadaran, suatu tingkat kebijaksanaan manusia yang jauh melampaui logika kita saat ini. Konon, manusia Lemuria mampu berkomunikasi tanpa suara, memahami bahasa batu dan air, dan melihat energi kehidupan yang tak kasat mata. Tapi seiring waktu, keserakahan dan ketidakseimbangan mulai tumbuh. Mereka melupakan suara bumi, dan bumi menutup dirinya. Beberapa naskah esoterik kuno, seperti The Secret Doctrine karya Helena Blavatsky, menyebut Lemuria sebagai ras ketiga manusia, ras spiritual yang hidup sebelum masa kegelapan. Sementara tradisi dari Samudra Hindia dan Pasifik masih menyimpan kisah tentang tanah para cahaya yang tenggelam oleh dosa dan kesombongan manusia. Apakah kisah ini sekadar mitos, atau sebenarnya peringatan yang terlupakan tentang apa yang terjadi ketika manusia memutus hubungannya dengan Sang Pencipta dan alam semesta? Dalam video ini, kita akan menyelami lapisan terdalam dari misteri Lemuria. Kita akan menelusuri asal-usulnya, rahasia yang disembunyikan, dan pesan yang mungkin masih bergema hingga hari ini. Pesan yang bisa membangkitkan kembali kesadaran purba dalam diri kita, karena mungkin rahasia Lemuria tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu mereka yang siap mendengarkan. Sejarah yang hilang bukan berarti tak pernah ada. Ia hanya menunggu ditemukan oleh kesadaran yang tepat. Untuk memahami misteri Lemuria, kita harus melangkah ke masa di mana sejarah tertulis belum dimulai. Masa ketika pengetahuan disampaikan melalui simbol, gema, dan getaran spiritual. Nama Lemuria sendiri pertama kali muncul dalam catatan abad ke-19, ketika para ilmuwan mencoba menjelaskan kemiripan fosil dan spesies di Afrika, India, dan Madagaskar. Mereka menyebutnya benua yang hilang, tanah penghubung yang kini tersembunyi di dasar Samudra Hindia. Namun, bagi para mistikus dan pencari kebenaran batin, Lemuria bukan sekadar teori geologi. Ia adalah jejak awal kesadaran manusia, masa ketika manusia masih suci, menyatu dengan fitrah, dan memahami bahasa alam semesta. Dalam ajaran esoterik kuno, Lemuria disebut sebagai ras ketiga dari evolusi spiritual manusia. Sebelum manusia menjadi makhluk berdaging dan berpikir seperti sekarang, konon kita adalah makhluk bercahaya, wujud energi murni yang belum terikat dunia fisik. Lemuria diyakini sebagai jembatan antara dunia cahaya dan dunia materi, saat manusia mulai merasakan tubuh namun belum sepenuhnya terpisah dari kesadaran ilahi. Mereka hidup dalam harmoni dengan hukum alam, membangun peradaban tanpa perang, tanpa kerakusan, tanpa teknologi yang merusak keseimbangan bumi. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan besar, sebuah jatuhnya kesadaran. Manusia Lemuria mulai mengenal ego, mulai membedakan antara aku dan alam. Mereka mulai memperalat energi bumi untuk kepentingan diri sendiri, dan dari situlah benih kehancuran muncul. Dalam beberapa tradisi, bencana besar seperti letusan gunung api dan gelombang raksasa disebut sebagai reaksi bumi terhadap ketidakseimbangan spiritual manusia. Lemuria, tanah kesadaran,
tenggelam bukan hanya secara fisik, tapi secara spiritual. Menariknya, kisah-kisah serupa muncul dalam berbagai budaya dunia. Di Nusantara, terdapat legenda Gunung Mahameru, tempat para dewa turun untuk menyeimbangkan bumi. Di Polinesia, orang-orang Maori berbicara tentang Hiva, tanah leluhur yang tenggelam. Bahkan dalam teks Hindu kuno seperti Purana, disebutkan masa-masa ketika manusia kehilangan cahaya ilahinya, dan dunia pun ditenggelamkan agar keseimbangan kosmos terjaga. Kita bisa melihat satu benang merah. Setiap kali manusia melupakan keseimbangan antara langit dan bumi, antara jiwa dan nafsu, sejarah diulang dalam bentuk kehancuran. Lemuria bukan hanya legenda tenggelam, ia adalah cermin peradaban, simbol tentang apa yang terjadi ketika kesadaran berpaling dari Sang Pencipta. Dan disinilah misterinya semakin dalam. Jika Lemuria benar-benar pernah ada, mengapa tidak ada satupun bukti fisik yang ditemukan? Apakah waktu telah menghapus semuanya, atau apakah peradaban ini lenyap dengan cara yang tidak kita pahami? Mungkin melalui perubahan dimensi atau frekuensi realitas. Beberapa tradisi mistik mengatakan, saat bencana besar melanda, sebagian penduduk Lemuria naik tingkat, berpindah ke dimensi yang tak kasat mata, meninggalkan dunia material yang telah rusak oleh keserakahan, dan dari merekalah lahir legenda tentang makhluk bercahaya, para penjaga bumi, dan bangsa tersembunyi yang masih melindungi rahasia spiritual manusia hingga hari ini. Lemuria bukan sekadar masa lalu, mungkin ia adalah masa depan yang kita lupakan. Yang hilang dari sejarah bukanlah peradaban, melainkan kesadaran yang pernah memahami makna keberadaan. Jika Lemuria bukan sekadar benua yang tenggelam, maka pertanyaan sejatinya bukan di mana ia hilang, melainkan mengapa ia harus menghilang. Disinilah rahasia terdalam Lemuria mulai terbuka. Rahasia tentang jatuhnya manusia dari kesadaran ilahiyah menuju keterikatan duniawi. Konon, manusia Lemuria hidup dalam keadaan yang sangat berbeda dengan manusia modern. Mereka tidak mengenal bahasa dalam bentuk suara seperti kita hari ini. Komunikasi terjadi lewat telepati, energi, dan getaran hati. Pikiran mereka bersih, dan setiap niat segera memancar menjadi kenyataan. Karena itu, tak ada kebohongan, tak ada kepalsuan. Dunia Lemuria bukan dunia material padat seperti sekarang, melainkan dunia yang lebih ringan, lebih halus, di mana energi spiritual tampak nyata seperti cahaya. Mereka mampu melihat getaran kehidupan pada batu, tumbuhan, dan hewan, karena mereka tahu semuanya adalah makhluk yang bertasbih kepada Sang Pencipta dengan caranya masing-masing. Namun, seiring berjalannya masa, kesadaran itu mulai pudar. Sebagian mulai menganggap diri mereka terpisah dari alam, lebih tinggi, lebih berkuasa. Mereka bereksperimen dengan energi bumi, bukan lagi untuk harmoni, tapi untuk dominasi. Mereka menciptakan kristal besar yang konon mampu memanipulasi cuaca, mengubah iklim, bahkan mempengaruhi kesadaran. Dan seperti yang sering terjadi dalam sejarah, pengetahuan tanpa kebijaksanaan berubah menjadi kehancuran. Inilah yang disebut para mistikus sebagai jatuhnya Lemuria, bukan karena bencana alam semata, tapi karena bencana kesadaran. Ketika getaran spiritual manusia merosot, bumi pun bereaksi. Energi yang dulu bersahabat kini menjadi liar, dan keseimbangan yang dijaga selama ribuan tahun mulai retak. Gelombang laut naik, gunung meletus, dan bumi berguncang. Dalam waktu yang singkat, Lemuria lenyap dari peta dunia. Namun di antara kehancuran itu, sebagian kecil manusia Lemuria masih sadar akan kebenaran sejati. Mereka tahu bahwa kehancuran hanyalah bentuk pembersihan, seperti malam yang harus datang sebelum fajar. Mereka membawa pengetahuan suci dan menyebarkannya ke tempat-tempat tinggi, ke Himalaya, ke pegunungan Andes, ke kepulauan Nusantara. Di sanalah mereka menanam benih kebijaksanaan yang kelak menjadi dasar bagi banyak tradisi spiritual dunia. Apakah itu sebabnya banyak kesamaan ditemukan antara ajaran kuno dari berbagai belahan bumi?
Ajaran tentang 7 lapisan langit, tentang keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan roh, semua memiliki akar yang serupa. Sebagian menyebutnya ajaran bintang, sebagian lagi jalan para leluhur, tapi mungkin itu semua adalah pantulan dari satu sumber purba, Lemuria. Lalu, mengapa pengetahuan ini hilang tanpa jejak? Karena manusia mulai lebih mempercayai apa yang bisa diukur, bukan apa yang bisa dirasakan. Karena mereka menukar kebijaksanaan dengan logika dan menggantikan penglihatan batin dengan teknologi. Maka, seperti mata yang buta di tengah cahaya, manusia kehilangan kemampuan untuk melihat yang tak kasat mata. Lemuria pun memudar dari ingatan, tidak karena dunia menolaknya, tapi karena kesadaran manusia tidak lagi mampu mencapainya. Namun, ada tanda-tanda bahwa rahasia itu perlahan mulai bangkit kembali. Getaran bumi berubah. Banyak manusia mulai mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan. Dan mungkin apa yang disebut sebagai kebangkitan spiritual manusia modern bukan hal baru, melainkan gema dari kesadaran Lemuria yang mulai terbangun kembali di dalam diri kita. Yang tenggelam tidak selalu hilang. Kadang, ia hanya bersembunyi di balik lapisan waktu, menunggu mereka yang siap untuk mengingat. Jika bagian sebelumnya menjelaskan bagaimana Lemuria runtuh karena kejatuhan kesadaran, maka bagian ini akan membuka lapisan terdalam dari misterinya. Apa sebenarnya rahasia yang disembunyikan Lemuria dan mengapa jejaknya benar-benar lenyap tanpa sisa? Dalam banyak catatan esoterik dan pesan spiritual, disebutkan bahwa Lemuria bukanlah sekadar tempat di bumi, melainkan dimensi kesadaran. Ketika kesadaran manusia turun dari tingkat spiritual menuju dunia material, mereka kehilangan kemampuan untuk melihat realitas halus tempat Lemuria berada. Artinya, Lemuria tidak benar-benar lenyap, ia bergeser ke dimensi lain, meninggalkan dunia kita yang padat dan kasar, seperti frekuensi radio yang tak terdengar karena kita berada di gelombang yang salah. Lemuria tetap bergetar di tempat yang sama, hanya saja di frekuensi yang lebih tinggi. Beberapa tradisi kuno menyebut para penghuni Lemuria sebagai mahajiwa, makhluk bercahaya yang masih menjaga bumi dari balik tabir dimensi. Dalam beberapa versi, mereka disebut orang-orang gunung tersembunyi atau penjaga gerbang timur, makhluk bijak yang menunggu kebangkitan kesadaran manusia. Mereka bukan makhluk gaib dalam arti menakutkan, melainkan jiwa-jiwa tinggi yang masih setia menjaga keseimbangan spiritual bumi. Beberapa orang bahkan percaya bahwa sisa-sisa energi Lemuria masih bisa dirasakan di tempat-tempat tertentu, gunung-gunung suci, pulau terpencil, atau situs kuno yang memancarkan aura kedamaian mendalam. Lemuria juga dipercaya menyimpan pengetahuan tentang keseimbangan kosmik, bagaimana tubuh manusia, bumi, dan langit saling terhubung oleh energi yang sama. Mereka memahami bahwa setiap tindakan, setiap niat, menciptakan getaran yang mempengaruhi seluruh jaringan kehidupan. Inilah ilmu yang kemudian disebut sebagai hukum resonansi, atau dalam bahasa spiritual, segala sesuatu bergetar sesuai niatnya. Namun, pengetahuan seperti ini sangat berbahaya di tangan yang salah. Jika digunakan untuk dominasi, ia bisa menghancurkan harmoni dunia, sebagaimana dulu terjadi pada akhir zaman Lemuria. Karena itu, ketika bumi berguncang dan lautan menelan tanah mereka, para penjaga Lemuria memutuskan untuk menyembunyikan pengetahuan itu, bukan agar manusia tak menemukannya, tapi agar manusia tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Pengetahuan itu hanya akan kembali ketika manusia telah siap, ketika hati lebih tenang dari egonya, dan ketika ilmu digunakan bukan untuk berkuasa, tapi untuk melayani. Beberapa pengelana batin mengklaim pernah melihat kota-kota Lemuria di alam mimpi atau meditasi dalam. Mereka menggambarkan istana kristal bercahaya lembut, taman luas dengan air yang bergetar seperti cahaya, dan langit tanpa matahari, hanya sinar keemasan yang muncul dari dalam bumi. Simbol-simbol seperti ini bisa jadi metafora dari keadaan batin manusia yang telah mencapai keseimbangan ketika cahaya tak lagi datang dari luar, tapi memancar dari dalam diri. Dan mungkin
Inilah arti sejati dari kebangkitan Lemuria, bukan munculnya benua dari laut, melainkan kembalinya kesadaran cahaya di dalam hati manusia. Namun masih ada satu pertanyaan terakhir. Jika Lemuria benar-benar mewakili tingkat kesadaran yang begitu tinggi, apa hubungan antara Lemuria dan manusia modern hari ini? Apakah kita masih membawa warisan mereka, atau sudah sepenuhnya terputus? Beberapa peneliti spiritual percaya bahwa dalam diri setiap manusia masih tersimpan DNA spiritual Lemuria, bagian dari jiwa purba yang pernah tahu cara berbicara dengan langit dan bumi. Kadang, ia muncul dalam bentuk intuisi tajam, mimpi aneh, atau perasaan bahwa kita pernah tahu sesuatu yang penting, tapi lupa. Rasa rindu yang tak bisa dijelaskan, rindu akan dunia yang damai, penuh kasih dan seimbang, bisa jadi adalah panggilan Lemuria di dalam diri kita yang meminta untuk diingat kembali. Dan mungkin itu pengetahuan sejati bukan untuk dikagumi, tapi untuk dihidupi. Bila Lemuria adalah simbol dari kesadaran murni manusia, maka kebangkitannya tidak akan datang dari laut, tapi dari dalam diri setiap kita. Lemuria hilang karena manusia kehilangan keseimbangannya dengan alam, dengan dirinya sendiri, dan dengan Sang Pencipta. Maka satu-satunya cara untuk menemukan kembali rahasia Lemuria adalah menemukan kembali keseimbangan itu di dalam kehidupan nyata. Berikut adalah cara-cara sederhana namun mendalam yang dapat menghubungkan kita kembali dengan getaran Lemuria, yaitu kesadaran yang tenang, penuh kasih dan selaras dengan ciptaan. 1. Menyucikan getaran diri Lemurian hidup berdasarkan prinsip bahwa setiap niat menciptakan getaran yang memengaruhi seluruh jagat. Untuk itu, mulailah dari hal paling sederhana, kesucian niat. Sebelum berbicara, bertindak, atau bahkan berpikir, tanyakan pada diri, apakah ini menambah cahaya atau justru menambah kegelapan? Niat yang bersih adalah doa tanpa suara. Ia menghubungkan kita langsung pada arus energi ilahi yang dulu dipahami oleh manusia Lemuria. Latihan sederhana. Setiap pagi, duduk dalam keheningan selama 3 menit. Rasakan napasmu sebagai gelombang lembut dari samudra kehidupan. Bayangkan setiap tarikan napas membawa cahaya putih masuk ke dalam dada, dan setiap hembusan napas melepaskan kegelapan dari hati. Latihan kecil ini, bila dilakukan rutin, akan membersihkan frekuensi batin dan menyelaraskan getaran kita dengan harmoni alam. 2. Mendengarkan bahasa alam Lemuria mengajarkan bahwa bumi bukan benda mati. Ia hidup, bernafas, dan berkomunikasi. Gunung, air, dan angin adalah makhluk dengan kesadarannya sendiri. Untuk itu, mulailah mendengarkan. Berjalanlah tanpa tujuan di alam terbuka, di tepi sungai, di hutan, atau bahkan di halaman rumah. Perhatikan bagaimana daun bergerak, bagaimana burung bernyanyi, bagaimana angin menyentuh kulitmu. Semua itu adalah pesan-pesan halus yang hanya dapat dimengerti ketika pikiranmu diam. Dalam diam, kamu akan mulai menyadari bahwa alam tidak pernah diam. Ia terus berbicara dalam bahasa energi, bahasa yang dulu dimengerti oleh manusia Lemuria, dan yang kini perlahan bisa kita pelajari kembali. 3. Kembali pada kesadaran. Hati-hati adalah pusat Lemuria dalam diri manusia. Dari sinilah energi murni terpancar, bukan dari otak, bukan dari logika, tapi dari getaran kasih dan keikhlasan. Hati adalah kristal yang dulu digunakan Lemurian untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Latihan yang bisa dilakukan, letakkan tangan di dada, tutup mata, dan ucapkan dalam hati, aku mendengar, aku melihat, aku menyatu dengan kebenaran. Ucapkan perlahan, dengan kesadaran penuh. Jika dilakukan dengan ketulusan, kamu akan mulai merasakan getaran lembut, bukan di tubuh, tapi di jiwa. Itulah getaran kesadaran yang dulu mengalir di Lemuria. 4. Menyembuhkan diri lewat keseimbangan kehidupan modern, memisahkan manusia dari harmoni. Kita hidup cepat, berpikir keras, dan jarang beristirahat untuk mengenal diri. Padahal,
Lemuria mengajarkan bahwa penyembuhan sejati datang dari keseimbangan, bukan dari pelarian. Mulailah menata ulang kehidupanmu. Tidur cukup, makan dengan kesadaran, dan kurangi paparan energi negatif seperti gosip, amarah, atau kecemasan berlebih. Setiap kali kamu memilih ketenangan daripada reaksi, kamu sedang menyalakan kembali percikan lemuria di dalam dirimu. Setiap kali kamu memilih kasih daripada kebencian, kamu sedang membangun kembali peradaban batin yang hilang itu, batu demi batu dari dalam hati. 5. Menghidupkan cahaya lemuria. Rahasia lemuria tidak pernah benar-benar hilang. Ia menunggu untuk dihidupkan melalui tindakan. Menolong tanpa pamrih, menghormati semua makhluk, menjaga bumi, dan menyeimbangkan antara dunia luar dan dunia batin. Itulah ritual sejati dari peradaban ini. Tidak perlu kristal, tidak perlu mantra kuno, cukup kesadaran yang hidup di setiap detik. Karena pada akhirnya, yang terlupakan bukan sejarah, melainkan ingatan akan siapa kita sebenarnya. Lemuria bukan sekadar legenda tentang benua yang tenggelam, ia adalah cermin dari kesadaran manusia itu sendiri. Ketika manusia hidup dalam keseimbangan, dunia menjadi taman cahaya. Namun ketika keserakahan dan ego mengambil alih, alam menutup pintunya dan cahaya pun meredup. Itulah kisah abadi yang berulang, dari Lemuria ke Atlantis hingga dunia modern yang kini kita tinggali. Namun di balik semua itu, ada pesan suci yang tetap bergema, bahwa kebangkitan tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri. Setiap manusia memegang kunci untuk membuka kembali gerbang Lemuria, gerbang kesadaran yang tenang, jernih, dan penuh kasih. Mungkin rahasia Lemuria hilang tanpa jejak, bukan karena dunia menolaknya, tapi karena manusia belum siap memikul cahaya yang pernah mereka miliki. Kini, kita hidup di masa di mana pengetahuan dan kekuatan kembali muncul, tapi tanpa kebijaksanaan, ia akan menjadi pedang bermata dua. Maka, kebangkitan Lemuria bukanlah munculnya daratan dari dasar samudra, melainkan bangkitnya kesadaran ilahi di hati manusia modern. Ia hidup ketika kita mulai mendengar lagi suara bumi, menghormati ciptaan, dan menundukkan ego di hadapan kebenaran. Lemuria tidak menunggu ditemukan di bawah laut, ia menunggu di dalam diri kita, di tempat paling sunyi yang sering kita abaikan. Jadi, renungkanlah ini. Jika Lemuria pernah menjadi rumah bagi manusia yang hidup dalam cahaya dan kedamaian, bukankah tugas kita hari ini adalah membangun Lemuria baru? Bukan dengan batu dan kristal, tapi dengan kesadaran, kasih, dan keseimbangan? Mungkin itulah alasan sejati mengapa rahasia Lemuria menghilang tanpa jejak. Karena rahasia itu tidak pernah berada di luar sana, melainkan selalu tersembunyi dalam diri manusia, menunggu untuk diingat kembali. Dan saat kita mulai mengingat, maka Lemuria pun tidak lagi hilang. Ia hidup kembali, melalui kesadaranmu, melalui cintamu, melalui setiap langkah kecil yang membawa dunia menuju keseimbangan.